Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, pada informasi kali ini saya ingin berbagi satu hal yang mana hal ini adalah merupakan kabar penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tentang informasi yang mengatakan bahwa di akhir pemerintahan atau di akhir jabatannya Presiden Jokowi ada kado istimewa yang akan diberikan kepada Bapak Ibu honorer Sanair. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Benarkah keberadaannya atau tidak? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada kado istimewa dari Presiden Jokowi untuk tenaga honorer, di mana semua tenaga honorer akan dihabiskan menjadi pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini. Seleksi calon pegawai negeri sipil dan CSN P3K sudah tinggal menghitung bulan. Tepatnya pada bulan Juni 2023 akan dibuka rekrutmen secara serentak. Rekrutmen CPNS dan P3K 2023 ini dibuka untuk umum, baik fresh graduate maupun lulusan SMA. Jadi ini cukup banyak peluangnya Bapak Ibu ya, baik fresh graduate demikian dengan lulusan SMA. Jadi bagi tenaga non aparatur sipil negara yang database-nya sudah di BKN atau sudah ada di BKN, akan diprioritaskan pengangkatannya menjadi ASN, baik ASN P3K maupun ASN PNS. Pengangkatan honorer 2023 ini menjadi harapan besar bagi semua tenaga honorer. Pasalnya, banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun belum ada kejelasan hingga saat ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, honorer yang telah mengabdi puluhan tahun ini akan menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga mungkin bisa kita prediksi benar bahwa di akhir pemerintahan atau di akhir jabatannya Pak Presiden Joko Widodo akan memberikan kado terindah kepada Bapak Ibu honorer dalam bentuk pengangkatan menjadi ASN. Selain daripada itu, para tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi itu diharuskan bersaing dengan para lulusan baru rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN tahun 2023. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa rekrutmen CASN 2023 meliputi seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS secara selektif dan terbatas, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan saja. Sementara terkait formasi, pemerintah masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini dua prioritas utama ini karena memang jumlahnya paling banyak di tanah air, yaitu pendidikan dan kesehatan. Namun pemerintahan juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Formasi juga akan dibuka untuk hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, jelas Menpa RB. Menteri Anas juga menjelaskan bahwa saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi. Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah, imbuhnya. Jadi rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
Menteri Anas meminta instansi pemerintah untuk mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing. Jadi usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya yakni penetapan kebutuhan, formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat dari Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Ada 4 arah kebijakannya Bapak Ibu dalam hal pengadaan ASN tahun 2023, yang mana arah kebijakan tersebut pertama adalah fokus pada pelayanan dasar, yang kedua kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital, yang ketiga rekrutmen CSN secara selektif, dan keempat mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Jadi kini pemerintah masih menganalisis terkait jabatan apa saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Menurut Anas, karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus bisa cepat beradaptasi untuk menyesuaikan dengan hal itu. Kini pemerintah masih menganalisis terkait jabatan apa saja yang akan dibuka sesuai dengan apa yang telah dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Mantan Menpan RB Cahyokumolo pernah mengungkapkan bahwa pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Jadi langkah inilah yang akan dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Langkah strategi dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI di 7 komisi, yaitu Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, dan Komisi 11. Jadi ada 7 komisi Bapak Ibu yang akan memikirkan hal ini dari DPR RI. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer K1 sebanyak 860.220 dan tenaga honorer K2 sebanyak 209.872, maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092 orang. Jadi jumlah tersebut merupakan seperempat dari jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sehingga rata-rata kompetensi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60% bersifat administratif dalam kurun waktu yang sama. Pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu tentang informasi yang mengatakan bahwa di akhir pemerintahan atau di akhir jabatannya Presiden Jokowi akan memberikan kado terindah buat honorer untuk pengangkatan menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.